Pemirsa, sindikat pekerja migran Indonesia diketahui ini terus melakukan pengiriman ilegal ke luar negeri. Ya, polisi berhasil menangkap 2 tersangka yang merupakan sindikat jaringan dan memburu tersangka lainnya. Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap sindikat jaringan penyeludupan PMI ilegal. Tersangka AH dibekuk di daerah Cipayung, Jakarta Timur karena memberangkatkan 16 orang CPMI ilegal ke Timur Tengah. Tim Resmob juga melakukan pengembangan dan menangkap Eka di daerah Sukabumi karena melakukan perekrutan pekerja secara ilegal. Modus pengiriman sindikat yakni menyiapkan tiket transit di sejumlah negara lain agar seperti penumpang yang berwisata. Pekerja sempat terbang di negara Asia, lalu transit di Timur Tengah, barulah ke negara tujuan. Polisi menjelaskan dari hasil pemeriksaan, para tersangka mendapatkan bayaran 2 hingga 3 juta rupiah per orang. Polisi masih memburu tersangka lain dan ada dugaan keterlibatan warga negara asing. Setelah kita lakukan pencegahan, kita lakukan interogasi, dan kita kemudian lakukan pengembangan. Sehingga kita berhasil mengamankan 2 orang, ya, dan kita juga sudah tetapkan sebagai tersangka. Sejak awal tahun hingga saat ini, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan pengiriman 645 calon PMI ilegal dengan negara tujuan Kamboja, Malaysia, dan sejumlah negara di Timur Tengah dan Eropa. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Akibat cemburu dan sakit hati melihat pasangannya berduaan bersama pria lain, seorang pria menjadi gelap mata dan menghabisi nyawa kekasihnya dengan cara sadis. Ya, korban dan pelaku sempat menjalin hubungan asmara sesama jenis setelah sebelumnya berkenalan lewat media sosial. Warga Kelurahan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah digegerkan dengan adanya kasus pembunuhan keji terhadap seorang pemilik salon bernama Fani alias Ancit. Korban ditemukan tewas dengan luka parah. Sementara polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan di Terminal Pantai Habawang, Kalimantan Selatan 2 hari setelah insiden berdarah tersebut. Pelaku diketahui bernama Andi, asal Barabai, Kalimantan Selatan. Korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial sejak 2 bulan yang lalu. Berdasarkan keterangan polisi, kedua pasangan ini sebenarnya sudah berjanji akan menjalin hubungan serius. Konflik bermula ketika pelaku sempat melihat korban berjalan menuju sebuah tempat gelap bersama seorang pria lain sehingga ia merasa cemburu. Ketegangan semakin memuncak ketika korban menolak memberi uang kepada pelaku untuk ongkos pulang. Pelaku yang marah hingga gelap mata lalu memukul kepala korban dengan balok kayu, kemudian mengambil pisau di dapur dan menusuk tubuh korban hingga tewas. Usai kejadian, pelaku langsung mengambil uang korban lalu kabur, namun berhasil ditangkap polisi. Ketika 3 hari si korban tersangka memadu kasih, ada pertunjukan di desa yaitu organ tunggal, sehingga mereka menonton organ tunggal tersebut dan diam-diam si korban ini melakukan janjian ketemuan dengan laki-laki lain di tempat yang gelap. Dan si tersangka pun melihat. Akhirnya si tersangka cemburu. Pada saat korban tidur, si tersangka melakukan aksi yaitu memukul kepala korban dengan kayu balok. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan.